Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ini saat bagian terakhir Bu ya. Tadi sudah belajar dari mas-masnya yang sebelumnya. Tadi sudah diajarkan terkait dengan untuk memulai usaha ibu-ibu ya. Ya. Sudah mikirkan usaha apa untuk ke depan ibu-ibu? Sudah ini? Sudah ada ide? Jual rujak, Pak. Jual rujak. Toko, Pak, toko Apa? peracangan. Oh, toko peracangan Ibu Agung. Jualan saya, Pak. Jual apa Bu? Jual aksesoris, Pak. Wah, itu HP. sangat bagus itu Bu untuk usahanya Bu Ya, ke depan pulsa, Bu ya. Pak. Pulsa. Oke. Pulsa listrik. Mungkin saya akan ulang beberapa hal ibu-ibu ya, biar ibu-ibu bisa ingat kembali, bisa dipraktekkan di rumah. Jadi yang sudah dipelajari dari mas-mas di depan, siapa ibu-ibu di sini yang bisa bantu jawab? Ayo, monggo. Kenapa, Pak? Yang bisa bantu jawab terkait pemaparan materi dari mas-masnya sebelumnya ya. Kan sudah dijelaskan tadi terkait untuk memulai usaha seperti itu. Apa saja yang perlu dilakukan Ibu? Materi sebelumnya apa saja yang ibu-ibu ingat? Monggo. Merencanakan keuangan usaha. Bu In, ya monggo apa Bu In? Merencanakan keuangan usaha. Merencanakan keuangan usaha. Oke ibu-ibu, selanjutnya siapa lagi yang bisa Saya, Pak, bantu? saya. Iya, monggo Bu Ilda. Merencanakan pemasaran. Oke, jadi sudah tadi Bu Iin merencanakan keuangan usaha. Terus yang kedua, merencanakan pemasarannya. Siapa lagi yang bisa bantu? Monggo ibu-ibu. Boleh jawab lagi, Pak? Monggo, Ibu Iin ingat lagi. Ingat lagi. Oh, sangat Mengelola bagus. keuangan usaha. Mengelola keuangan usaha, Bu. Benar, Oh iya. Pak. Ya, jadi sudah merencanakan. Kalau sudah berjalan itu dikelola ibu-ibu. Terus siapa lagi yang bisa bantu jawab? Monggo. Coba diingat-ingat kembali materi dari mas-masnya sebelumnya. Monggo ibu-ibu. Apa sudah ngantuk ibu-ibu ini karena di sesi terakhir? Apa, Pak? Iya, Pak, kasih permainan dulu, Pak. Oke, jadi dari materi mas-masnya sebelumnya ya sudah dijelaskan terkait untuk memulai usaha. Iya. Apa saja yang perlu istilahnya langkah-langkah dalam memulai usaha baru seperti itu. Direncanakan pertama kali, Pak. Oke, pertama direncanakan, benar sekali Bu Anis ya. Iya. Oke, apalagi Bu Anis? Modal, Pak. Modal ya, terutama modal untuk usaha. Oke, dari ibu-ibu sudah sebagian besar materi yang disampaikan sudah paham, sudah masuk sama ibu-ibu. Oke. Monggo untuk semuanya karena ibu-ibunya sangat pintar, tidak ngantuk ya. Mari kita beri tepuk hebat. Sudah tahu Bu? Sudah Kayak tahu ya apa? kan Sudah, sudah Pak. dari Sudah minggu diajari sama kemarin. Bapak. Oke. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah jawab ya. Ya, Pak. Oke ibu-ibu, untuk selanjutnya terkait dengan usaha, mungkin kita selanjutnya memutar film ya. Oke, ibu-ibu bisa menyimak video yang akan diputar. Saya minta bantuan Mas Kusnadi untuk memutarkan film. Monggo Mas Kusnadi. Dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga.
Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Oke, ibu-ibu, bagaimana videonya? Sangat menyenangkan ya? Senang, Pak. Oke, jadi dari video yang kita sudah putar, siapa di sini ibu-ibu yang berani? Ayo, yang mau menanggapi video itu. Apa yang ibu-ibu tangkap dari penjelasan video tadi? Ayo, siapa? Ibu siapa? Monggo ibu-ibu, apa sudah ngantuk? Monggo. Kreatif. Ya, ibu siapa itu? Bunia, Pak. Oh, Bu Nia. Apa Bu tadi, Bu? Kreatif. Ya, jadi memulai usaha itu harus yang kreatif. Kreatif itu gimana? Berbeda dengan yang lain. Terus unik, ya. Ya. Oke, siapa lagi Bu itu di pojok? Harus jujur, Pak. Oh ya, dalam usaha harus jujur. Biar pelanggannya tetap kembali lagi. Pak. Oke, apalagi Bu? Bahan-bahan yang harus dijual itu harus berkualitas, Pak. Ya, sangat betul Bu Anis. Barang yang kita jual itu harus terjamin kualitasnya. Iya, Bagaimana? Itu tidak boleh busuk, tidak boleh rusak. Jadi orang yang membeli itu akan puas dengan barang usaha kita seperti Iya, itu. Pak. Apalagi ibu-ibu, monggo. Lokasinya. Apa Bu? Lokasinya harus Oke, strategis. lokasi. Jadi dari video tadi bisa dijelaskan lokasinya harus strategis. Contoh lokasi strategis itu ada di ujung jalan atau di perempatan, Bu? Perempatan. Di perempatan. Ya, di perempatan karena apa? Lokasi Keramaian. keramaian. Oke. Ada lagi, Bu, dari video tadi yang bisa ditangkap sama ibu-ibu? Monggo ibu-ibu. Apa lagi ya? Monggo. Tadi kan videonya sudah bagus, sudah diputar sama Mas Kusnadi. Modalnya, Pak, modal. Oke, terkait modal. Jadi di dalam video juga diterangkan terkait modal. Oke, untuk video yang pertama sudah kita putar, Bu ya. Selanjutnya kita ke ini Bu, ke brosur kita ya. Jadi intinya memulai usaha itu harus merencanakan dengan bijak ya. Oke. Ya, Bu. Jadi Ya, Pak. kita akan lanjut ke brosur untuk bangun usaha dengan siasat jitu. Siasat jitu itu maksudnya dengan bijak ya, dengan unik, pokok bisa maju usahanya. Jadi yang pertama yaitu adalah pikirkan ide usaha yang menarik. Kalau bisa itu dari hasil alam yang melimpah di lingkungan kita. Contohnya kalau di sini banyak singkong berarti usaha dari berbahan singkong seperti itu ya. Terus yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk membangun ide usaha. Contohnya apa Ibu? Untuk membangun usaha biasanya itu dibungkus apa itu? Bungkus apa, Pak? Plastik. Ya, plastik. Plastiknya ini bagaimana Bu kalau kemasan? Biasanya harus menarik. Pinter Bu Ningsih ya. Ya. Harus menarik. Jadi informasi-informasi bisa jadi pemasarannya di mana, harga jualnya berapa. Oke. Selanjutnya itu cari kekuatannya. Kekuatan kita, diri kita untuk memulai usaha. Maksudnya gimana, Pak, itu? Oke, jadi untuk kekuatan dari diri kita untuk memulai usaha, potensi Bu, potensi istilahnya di sini banyak singkong ya, tapi di sini tidak ada orang jual keripik singkong. Itu sebuah potensi kita seperti itu. Singkong keju. Ya, itu Singkong sangat coklat. bagus Bu Iin. Selanjutnya itu buat rencananya, buat rencana usahanya seperti apa untuk membuat keripik singkong, buat telo ini, pokok sembarang kalir dari bahan singkong seperti itu. Setelah direncanakan, susun dengan matang-matang Ibu ya. Susun dengan matang-matang.
Dan siapa pasaran kita ke depan? Anak kecil, orang tua, atau lansia? Kalau semuanya ada boleh Pak. Umur gimana? Nah itu juga salah satu bentuk pasarannya. Jadi bisa semua kalangan ibu-ibu pinter ibu-ibu ini untuk memulai usaha ke depan. Saya ini Ya. Oke, selanjutnya itu nanti untuk usahanya itu harus dicatat pengeluaran produksinya sama pengeluarannya. Tadi kan sudah belajar Bu ya, pengeluaran sama pemasukan. Fungsinya biar apa Bu? Seimbang. Biar seimbang. Jadi untuk usaha tidak apa? Rugi. Tidak rugi. Pinter Bu Anis. Oke, untuk info tambahan Bu untuk menjalankan usaha ke depan, yaitu pastikan ide usahanya layak. Contohnya tadi terkait keripik singkong. Nah itu layak karena itu banyak diminati. Oke. Terus yang kedua itu cari sumber modalnya. Modal ibu dari mana? Ayo. Pak, kalau minjem bagaimana? Oke, jadi perlu direncanakan ibu-ibu. Jadi modalnya bisa modal pribadi, modal dari pinjaman. Pinjaman bisa dari mana? Bang. Dari bank. Terus dari mana lagi? Rentenir. Udah boleh. Wah, rentenir jangan ya. Kalau arisan Koperasi. nggak apa-apa Pak, ikut arisan. Arisan bisa, ibu-ibu. Pokok direncanakan terkait modal. Terus berikan nilai lebih pada usaha. Jadi usahanya ke depan kalau sudah mulai berjalan, berikan apa? Prioritas untuk menjalankan usahanya biar lebih apa? Lebih maju. Oke, terus terakhir yaitu pisahkan pengelolaan uang usaha sama pengelolaan uang pribadi. Jadi nanti biar ketahuan usahanya untung apa? Rugi. Oke, sudah jelas ibu-ibu sampai sini? Jelas. Oke, jadi ke depan ibu-ibu harus apa? Punya ide untuk melakukan usaha. Jadi kalau usaha nanti bisa punya penghasilan lebih ibu-ibu ya. Jadi harus tetap semangat untuk membuka usaha meskipun kecil-kecilan ibu-ibu ya. Ya. Oke, untuk mengingat kembali Bu ya materi yang sudah saya sampaikan, mas-mas yang sudah sampaikan dari tadi ya. Untuk itu kita bisa lihat video yang akan diputarkan. Monggo Mas Kus, nanti saya minta tolong Mas Kus untuk videonya disiapkan. Oke, monggo Mas Kus. Ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, untuk video kedua sudah sudah diputar. Sudah paham Bu ya? Jadi materi dari awal sampai akhir sudah diputar di dalam video tadi ya. Untuk selanjutnya ibu-ibu ya, untuk ke depan sepulang dari sini ibu-ibu coba memulai usahanya, mencoba praktekkan usaha kecil-kecilan. Oke, bulan depan saya akan tanyakan ibu-ibu yang sudah memulai usaha. Jadi mulai menjalankan usaha siapa ya? Iya Pak. Oke, dan jangan lupa ibu-ibu untuk bulan depan ya, untuk buku pintarnya dibuka, dibaca.
Karena bulan depan kita akan belajar materi penting, yaitu Agak sempet Pak, buka buku di rumah tuh Pak. disempet-sempetkan Ibu ya untuk baca buku ya. Jadi untuk bulan depan kita akan membahas tentang materi kesehatan dan gizi seperti itu. Oke, paham Bu sampai ini? Iya Pak. Oke, kalau sudah paham semua, karena ini di akhir sesi, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya yang sudah menyempatkan hadir di sekolah PKH ini ya. Oke, mungkin sebelum ditutup, mungkin kita berdoa dulu ya Bu ya. Oke, berdoanya jangan keras-keras karena bukan anak TK kita ya. Oke, mungkin saya pimpin ibu-ibu untuk berdoa ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih kembali sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.